Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Dia mempunyai suatu kisah ketika dia berjualan pada malam hari. Jadi dia sering diganggu oleh sosok makhluk halus di tempat-tempat tertentu yang dia lewati ketika berjualan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi silakan sambil ngopi, yang mau ngemil silakan sambil ngemil, yang mau rebahan silakan sambil rebahan. Dan yang sambil kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Kalau mau tetap mendengarkan silakan saja. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2005 sampai tahun 2007. Sebut saja narasumber kali ini bernama Pak Rahman. Dia berprofesi sebagai tukang bakso keliling. Profesi ini dia mulai tekuni ketika dia kena PHK di tempat kerjanya. Dulu sewaktu bekerja, Pak Rahman dan istrinya membuka warung kopi kecil-kecilan di pinggir rumahnya. Rumah Pak Rahman ini berada di pinggir jalan raya utama. Bisa dibilang, rumahnya ini sangat strategis. Sewaktu dibuka, warung kopi itu langsung ramai. Namun, warung kopi itu dibuka dari siang hingga pukul 10 malam. Dan saat Pak Rahman mulai kena PHK, dia harus berpikir keras. Karena pendapatannya dari warung kopi tidak mampu menutupi kebutuhannya dalam 1 bulan. Akhirnya dia memutuskan untuk berjualan bakso keliling. Sedangkan warung kopi itu tetap dijalankan oleh istri dan anaknya. Namun kini jamnya ditambah. Yang asalnya buka sampai pukul 10 malam, kini dia buka hingga pukul 2 dini hari. Atau sampai pegawai pabrik pulang kerja. Karena wilayah tempat tinggal Pak Rahman itu berdekatan dengan kawasan industri. Jadi bisa dibilang tempat itu sangat ramai. Ketika pukul 10 malam, setelah Pak Rahman pulang berdagang, dia akan melanjutkan menjaga warung kopi tersebut. Pak Rahman biasanya berkeliling itu mulai pukul setengah 4 sore atau selepas asar. Dia mulai berkeliling dari desa A ke desa B. Namun, dia tidak terpaku kepada desa A dan desa B saja. Dia juga besoknya berkeliling ke desa C dan desa D. Jadi, diselang-seling. Hari ini di desa A dan desa B, besoknya di desa D dan desa C. Rute di desa A itu bisa dibilang pemukimannya cukup padat. Rumah-rumah penduduknya sangat rapat. Di ujung desa A, itu ada sebuah masjid besar yang biasa digunakan para penduduk sekitar untuk beribadah. Setelah masjid, ada pemukiman sekitar 10 rumah. Setelah 10 rumah itu, ada perkebunan milik penduduk sepanjang 70 meter. Setelah perkebunan tersebut, ada pemakaman umum milik desa A. Setelah pemakaman umum itu, untuk masuk ke perbatasan desa B, ada sebuah jalan lebarnya selebar truk. Di kanan kirinya ada area pesawahan. Panjangnya sekitar 100 meter. Nah, setelah area pesawahan itu, masuk ke desa B yang awalnya ada area pemakaman milik desa B. Namun, bedanya area pemakaman desa B dan desa A, di desa A itu cenderung area pemakamannya cukup gelap. Bahkan, lampu penerangannya itu hanya ada 2. Satu di persimpangan jalan yang hendak belok ke arah area pemakaman dan terus masuk ke area pesawahan. Dan satu lagi di dekat area pesawahan tersebut. Nah, sedangkan kalau area pemakaman di desa B bisa dibilang tidak terlalu seram. Karena di dekat area pemakaman itu banyak rumah-rumah penduduk. Ditambah lagi penerangannya cukup banyak. Jadi bisa dibilang tidak terlalu seram.
Nah, Pak Rahman biasanya berkeliling menggunakan rute itu. Untuk kembali ke jalan utama, Pak Rahman harus memutari desa B ke sebelah utara. Nah, perbatasan dari desa B ke desa A di sebelah utara itu adalah sebuah perkebunan milik penduduk yang cenderung sepi. Namun lampu penerangannya cukup banyak. Bisa dibilang, kali ini sebaliknya dari perbatasan di sebelah selatan. Perbatasan dari desa B cenderung sepi karena banyak area perkebunan. Nah, ketika sudah melewati area pesawahan, di desa A itu langsung banyak rumah-rumah penduduk. Jadi jalan sepinya hanya ada di area perkebunan di desa B, kalau perbatasan di sebelah utara. Setiap hari, Pak Rahman memutari wilayah itu. Ketika mulai berjualan, selama seminggu, Pak Rahman hanya berjualan dari desa A dan desa B saja. Dia belum mencari rute yang lain. Namun lama-kelamaan, dia mulai berpikir lagi. Karena melihat penjualannya sedikit menurun. Akhirnya dia mulai berjualan ke desa C dan desa D. Nah, desa C dan desa D ini berada di samping atau belakang warung Pak Rahman. Jadi, warung Pak Rahman itu berada di kawasan desa C. Desa C ini hampir sama seperti desa A. Rumah penduduknya cukup rapat. Namun, perbatasan menuju desa D itu ada area kebun singkong milik warga yang lumayan panjang. Dan perbatasannya itu kita harus melewati rel kereta api. Rel kereta api itu bisa dibilang area yang sering terjadi kecelakaan. Karena jalan menuju desa D itu tak ada palang pintunya. Jadi sering terjadi pengendara yang lewat atau orang yang menyeberang jalan, dia tidak mengetahui kereta lewat. Atau menurut mitos orang di sana, jadi orang yang lewat itu seakan dia ditutup telinganya dan tidak mendengar suara kereta lewat. Bisa dibilang, rute yang dilewati Pak Rahman menuju desa D itu cenderung terkenal angker. Namun Pak Rahman tidak peduli, karena dia berniat hanya berjualan saja. Berbeda dengan desa A dan desa B, Pak Rahman harus memutar untuk kembali ke jalan raya utama. Bedanya, kalau di desa D, Pak Rahman harus kembali melewati jalan rel itu untuk kembali ke desa C. Selama 1 bulan lebih, Pak Rahman mulai menggeluti profesi itu. Awalnya, badannya memang terasa lelah. Pagi hari, Pak Rahman harus pergi ke pasar untuk belanja. Setelah belanja, dia harus menyiapkan bahan untuk jualan kelilingnya. Sedangkan istrinya bersiap untuk membuka warung kopinya. Warung kopi itu tidak hanya warung kopi. Karena di dalam warung kopi itu ada makanan ringan seperti gorengan dan yang lain-lain. Namun setelah 1 bulan ini, Pak Rahman mulai bisa menyesuaikan. Badannya tidak terasa lelah. Namun, ketika 2 bulan, Pak Rahman mulai mengalami hal yang aneh. Jadi waktu itu, ketika malam Rabu, Pak Rahman mulai berkeliling di desa A. Tepat selepas maghrib, Pak Rahman biasanya sholat maghrib itu di masjid yang hendak berbatasan ke desa B. Biasanya, selepas maghrib, banyak orang yang beli di masjid itu. Jadi Pak Rahman biasanya mangkal hingga isya. Namun, waktu itu selepas maghrib tak ada orang yang beli. Pak Rahman sempat menunggu hingga 20 menitan, namun tak kunjung juga ada yang beli. Akhirnya, Pak Rahman memutuskan untuk mendorong gerobaknya menuju ke desa B. Rute yang harus dilewatinya yaitu perkebunan warga, pemakaman di desa A, area pesawahan, dan pemakaman di desa B. Karena merasa sudah biasa selama 2 bulan, Pak Rahman tidak merasa curiga. Dia mulai mendorong gerobaknya. Hingga akhirnya dia melewati
perkebunan milik warga. Di persimpangan dia mulai masuk ke area pemakaman. Pemakaman itu berada di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanannya masih area perkebunan. Setelah area pemakaman ada persimpangan jalan lagi yang ke area sawah. Nah, saat dia di persimpangan yang menuju sawah itu, dia mendengar ada orang yang memanggil. Awalnya samar, namun Pak Rahman yakin ada yang memanggil. "Mang, tunggu, mau beli." Pak Rahman memerhatikan gerobaknya. Dia menoleh ke sekitar. Dia mulai menyalakan lampu senter yang menjadi penerangannya. Dia arahkan ke sekitar. Namun dia tak melihat orang yang memanggilnya. Karena merasa dia salah dengar, Pak Rahman lalu hendak mendorong gerobaknya. Namun, saat Pak Rahman hendak mendorong, mendadak gerobak baksonya itu seperti ada yang menahan dari depan. Gerobaknya itu tidak bisa maju. Pak Rahman coba dorong sekuat tenaga, namun tetap saja gerobak itu tidak mau jalan. Pak Rahman lalu berhenti. Dia melihat ke depan, takutnya ada sesuatu yang mengganjal rodanya. Dilihat tak ada. Dan saat Pak Rahman bangkit dan hendak kembali mendorong, dia melihat ada sesosok perempuan yang sudah berdiri tepat di samping gerobaknya. Astagfirullah. "Neng, Neng mau beli?" "Iya, Mang. Tadi kan Neng panggil." "Oh, maaf. Kirain teh tadi Mang salah dengar." "Mang, dibungkus satu." "Oh iya, pedas gak, Neng?" "Sedang aja, Mang." Pak Rahman lalu menyiapkan bakso pesanan si perempuan itu. Pak Rahman tidak curiga. "Ini, Neng, baksonya." Perempuan itu memberikan sejumlah uang. Uang itu 2 lembar uang 100 ribuan. "Loh, Neng, ini kebanyakan uangnya." "Gak apa-apa. Itu buat Amang dan anak-anak Amang." "Beneran ini, Neng?" "Iya, Mang." Nah, Pak Rahman lalu memasukkan uang tersebut. Dan saat dia menoleh kembali, sosok perempuan itu sudah hilang. Pak Rahman sempat mencari keberadaan perempuan itu. Dia arahkan lampu senternya. Namun dia kehilangan jejak perempuan itu. Perempuan itu seakan hilang sekaligus. Pak Rahman tidak ambil pusing waktu itu. Yang penting perempuan itu sudah bayar. Dia lanjut mendorong gerobaknya menuju desa B. Ketika dia mulai memasuki desa B, setelah melewati area pemakaman, di situ mulai banyak orang yang beli. Ada sekitar 6 orang yang beli. Waktu itu masih belum azan Isya. Nah, setelah orang-orang ini makan, orang-orang itu mau bayar. Karena uangnya harus kembalian, Pak Rahman lalu membuka laci uangnya. Dan saat dia buka, dia aneh. Di lacinya itu ada 2 lembar daun kopi. Pak Rahman lalu mengingat-ingat. Kapan dia memasukkan daun? Perasaan dia nggak pernah memasukkan daun. Waktu itu dia cepat-cepat saja mengembalikan uang kembalian dari orang yang beli. Nah, setelah orang-orang itu pergi, Pak Rahman di situ lalu menghitung uang. Dia kaget. Karena uang yang 200 ribu pemberian perempuan yang tadi di dekat area pemakaman itu hilang. Pak Rahman coba mencari di laci uangnya tersebut. Namun dia tak menemukan. Di situ Pak Rahman langsung ingat akan daun kopi yang dia lihat. Jangan-jangan uang 200 ribu itu berubah menjadi daun kopi. Di situ bulu kuduk Pak Rahman langsung berdiri. Dia tak ambil pusing waktu itu. Karena dia pikir hanya 1 porsi bakso yang dia korbankan. Cepat-cepat dia mendorong gerobaknya kembali. Setelah melewati area pemukiman yang cukup luas,
Waktu itu, bakso Pak Rahman laku keras. Hanya tersisa 2 porsi lagi. Pak Rahman mulai memasuki perbatasan di desa B ke desa A di sebelah utara. Waktu itu saat melewati perkebunan tak ada yang aneh. Namun saat memasuki area pesawahan, Pak Rahman melihat di sebelah kiri, tepat di area pematang sawah, Pak Rahman melihat ada sosok perempuan berbaju putih. Dia melambai-lambai tangan ke arah Pak Rahman. Pak Rahman lalu memerhatikan gerobaknya. Dia ambil senter yang menjadi penerangan jalannya. Dia arahkan ke perempuan yang berada di pematang sawah. Namun senternya itu tidak bisa menjangkau perempuan tersebut. Padahal jarak dari Pak Rahman itu bisa dibilang ke area pematang sawah tempat perempuan itu tidak terlalu jauh. Anehnya lampu senternya itu tidak bisa menjangkau. Pak Rahman lalu berteriak, "Kenapa, Neng? Mau bakso?" Perempuan itu berhenti melambai. Karena dirasa ada yang aneh, Pak Rahman bergegas ingin meninggalkannya. Dan saat Pak Rahman hendak mendorong, baru mungkin sekitar 5 langkah, Pak Rahman dikagetkan karena tepat di depannya sosok perempuan itu sudah berdiri. Pak Rahman sempat kaget waktu itu. Bahkan dia sempat mundur beberapa langkah melepaskan dorongan di gerobaknya. "Astagfirullah, astagfirullah. Neng, Mang, mau beli bakso." "Oh, Neng dari mana kok tahu-tahu ada di depan?" "Tadi kan Neng berjalan. Kan tadi Neng panggil, Amang suruh berhenti, nggak mau berhenti." "Oh, maaf, kirain teh tadi cuma bercanda. Mau berapa porsi, Neng?" "Satu aja, Mang, dibungkus." Kali ini, Pak Rahman ingat kejadian saat dia melayani perempuan yang di dekat area pemakaman. Dia pastikan waktu itu sambil membuat bakso. Posisinya, Pak Rahman itu membelakangi perempuan tersebut. Sambil membelakangi, Pak Rahman berpikir, takutnya sosok perempuan itu adalah sosok hantu yang tadi mengganggunya di area pemakaman. Menurut mitosnya, kalau melihat hantu harus membelakanginya dan melihat dari celah-celah kaki. Pak Rahman lalu menundukkan kepalanya dan melihat dari sela-sela kakinya. Dan saat melihat, Pak Rahman kaget. Karena kaki perempuan itu mengambang dari tanah. Serta kaki itu tampak mengerikan. Pak Rahman lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke sosok perempuan itu. Namun saat Pak Rahman melihat, sosok perempuan itu biasa saja. "Kenapa, Mang?" Enggak, Neng." Pak Rahman lalu memastikan penglihatannya kembali. Dia lalu melihat dari sela kakinya. Saat melihat dari sela kakinya kembali, jelas kaki perempuan itu melayang. Dan terlihat kaki-kakinya itu tampak menghitam dan terlihat menyeramkan. Kali ini, Pak Rahman ingin memastikan kembali melihat ke perempuan itu. Namun ketika dia melihat ke sosok perempuan itu sudah berubah menyeramkan. Wajahnya hancur. Rambutnya menjadi panjang dan acak-acakan. Serta mata kirinya terlihat keluar. Pak Rahman langsung kaget waktu itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa pikir panjang, Pak Rahman langsung berlari meninggalkan gerobaknya. Karena dari area pesawahan itu menuju rumah warga tidak terlalu jauh. Pak Rahman berteriak-teriak waktu itu. "Tolong, tolong, tolong, setan, setan, tolong, ada setan." Beberapa warga yang mendengarnya langsung keluar dari rumah. Langsung dihampiri Pak Rahman. "Mang, kenapa?" "Itu, di dekat gerobak saya itu, ada setan, ada setan." Warga lalu melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Rahman. Namun warga di sana tak melihat sesuatu yang menakutkan, hanya gerobak Pak Rahman yang berada di jalan. "Mang, gak ada apa-apa. Beneran,
tadi ada setan perempuan ngeberhentiin saya mau beli bakso. Mana coba? Beberapa warga itu lalu menemani Pak Rahman mendekati gerobaknya. Namun saat di sana, tak ada apapun. Hanya mangkok dengan isi bumbu yang sudah Pak Rahman siapkan untuk perempuan tersebut. Gak ada apa-apa, Mang. Beneran, tadi saya gak bohong. Udah, Bang, udah. Kalau memang gitu, mending cepet-cepet pulang aja. Oh iya, maaf ya, bapak-bapak. Saya sudah ngeganggu istirahat bapak-bapak. Udah gak apa-apa, Mang. Pak Rahman bergegas lalu mendorong gerobaknya. Tanpa pikir panjang waktu itu, bakso yang hanya tersisa 3 porsi itu dibawa pulang ke rumahnya. Pak Rahman tidak berhenti-berhenti lagi. Waktu itu, istrinya yang melihat Pak Rahman datang, namun wajahnya terlihat agak pucat. Bapak kenapa? Kok wajahnya pucat? Pak Rahman lalu menceritakan perihal kejadian yang dia alami saat berjualan tadi. Atuh sudah, mending sekarang istirahat aja Bapak, jangan lanjut buka warung. Tapi sayang Bu, ya udah tapi hati-hatilah. Anggap aja tadi mah buang sial aja baksonya. Iya tapi selama 2 bulan baru Bapak diganggu sama kayak gituan. Ya, biarin Pak, namanya juga pengalaman berjualan malam hari Pak. Ujar istrinya coba menenangkan. Ya udah deh, Ibu istirahat sana sama si Andi. Biar Bapak yang lanjut jaga warung kopi. Waktu itu, warung kopinya cenderung tak ada pelanggan. Pak Rahman waktu itu mendorong gerobaknya dan disimpan di pinggir. Dia jaga warung kopi tersebut. Dia menyeduh segelas kopi untuk coba melupakan rasa ketakutan yang tadi dia alami. Sambil dia nyalakan sebatang rokok. Belum habis rokok yang dihisap oleh Pak Rahman, dia melihat tepat di seberang jalan ada sosok perempuan berbaju putih. Pandangan Pak Rahman diarahkan ke sosok perempuan itu dengan tajam. Setelah dilihatnya dengan sesama, sosok perempuan itu seperti sosok perempuan yang memberhentikannya tepat di area sawah tadi. Bulu kuduk Pak Rahman langsung berdiri. Dia langsung palingkan wajahnya. Beberapa kali dia mengucapkan kalimat istighfar. Saat dia menoleh kembali, sosok perempuan yang berada di seberang jalan itu sudah hilang. Pak Rahman lalu keluar dari warungnya. Dia melihat sekeliling. Tampak sepi waktu itu. Bahkan kendaraan yang lewat pun tidak ada. Namun tak berapa lama, dia mendengar suara tepat di pinggir gerobak baksonya. Suara orang yang seperti memukul-mukul gerobak baksonya. Pak Rahman awalnya diam. Lama-kelamaan, suara itu tambah jelas. Akhirnya, Pak Rahman mulai melangkahkan kaki menuju gerobak baksonya yang di sebelah warung tersebut. Pak Rahman langsung melihat ke samping. Namun dia langsung terkejut. Karena di samping gerobaknya itu ada sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, acak-acakan. Perempuan itu sedang berjongkok di pinggir gerobak Pak Rahman. Dan saat Pak Rahman melihat, sosok perempuan itu langsung menoleh ke arah Pak Rahman. Wajah perempuan itu benar-benar menakutkan. Dan sama persis dengan perempuan yang Pak Rahman lihat di area pesawahan. Dan tak berapa lama, sosok perempuan itu langsung melambaikan tangannya ke arah Pak Rahman. Seakan menyuruh Pak Rahman untuk menghampirinya. Pak Rahman langsung mundur beberapa langkah. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari dan masuk ke dalam warung. Di dalam warung, ada sebuah pintu yang berbatasan langsung dengan rumahnya. Jadi pintu itu bisa buat masuk ke dalam rumahnya. Pak Rahman langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia masuk ke kamarnya. Istrinya yang waktu itu kaget langsung bangun. Bapak kenapa Pak? Bu, itu Bu, di luar Bu. Di luar ada setan Bu. Bapak, jangan bohong. Iya bener Bu. Ya udah Pak, tutup aja warungnya. Di situ baru Pak Rahman ingat. Karena warungnya belum Pak Rahman tutup. Di situ Pak Rahman juga mulai kerasa ketakutan kan. Aduh gimana Bu, Bapak takut Bu. Ya udah, diantar sama Andi aja. Pak Rahman lalu membangunkan anaknya. Di, iya Pak.
Kamu belum tidur kan? Iya belum Pak. Kenapa? Bantu Bapak nutup warung. Saat anaknya keluar, melihat wajah bapaknya yang ketakutan, anaknya sempat aneh. Loh, Bapak kenapa kok wajahnya kayak ketakutan gitu, Pak? Enggak, udah, bantu Bapak nutup warung cepet-cepet sekarang. Ya udah, ayo. Anaknya yang tidak tahu, dia berjalan ke depan duluan. Pak Rahman dari belakang. Anaknya langsung menutup rolling door yang digunakan untuk menutup warung tersebut. Dan saat sedikit lagi hendak menutup, sekitar 1 meteran, di situ anaknya mendengar ada suara tangisan. Pak, Bapak, kenapa Dik? Kayak ada yang nangis Pak. Di sebelah Pak. Udah jangan didengerin, cepet tutup. Tutup, udah cepet tutup, jangan didengerin. Lo aneh Pak. Jangan-jangan ada perempuan yang habis dicelakain Pak. Udah kamu jangan ke sana. Si Andi itu ngeyel. Dia lalu berjalan ke samping tepat ke arah gerobaknya. Dan saat ke samping melihat ke gerobaknya, tampak ada sosok perempuan berbaju putih yang jongkok. Karena wajahnya tidak terlihat, Andi itu polos. Dia berjalan menghampiri sosok perempuan itu. Padahal Pak Rahman dari dalam sudah berteriak-teriak menyuruh Andi supaya masuk. Pak Rahman sendiri, dia takut, tidak berani untuk keluar, bahkan menarik anaknya. Dia diam di dalam warung. Di, Andi, cepet sini, Di, udah biarin, Di, Andi. Andi tak menghiraukan. Dia terus saja menghampiri perempuan tersebut. Mbak kenapa Mbak? Kok nangis di sini Mbak? Mbak. Saat Andi hendak menepuk pundak perempuan itu menoleh. Tampak wajahnya yang menyeramkan, serta memperlihatkan senyumnya yang sangat mengerikan. Andi langsung terjatuh waktu itu. Astagfirullah, Bapak tolong Pak setan Pak, ucap anaknya. Mendengar teriakan anaknya seperti itu, keberanian Pak Rahman muncul. Dia berlari keluar. Saat melihat ke samping, sosok perempuan itu berjongkok ke arah Pak Rahman dan melihat ke arah Pak Rahman juga. Pak Rahman yang takut waktu itu langsung merangkul Andi dan ditarik ke belakang. Dan langsung dibawa masuk ke warung. Dengan cepat, dia langsung menutup loading door itu. Bapak, setan Pak. Bapak udah bilang tadi kamu malah nyamperin. Cepat-cepat Pak Rahman mengunci dan masuk ke rumahnya. Namun, suara cekikikan perempuan itu lalu terdengar. Walaupun Pak Rahman, Andi, dan Bu Sari sudah di dalam, cekikikan perempuan itu terus saja terdengar. Pak Rahman, Andi, dan Sari waktu itu sangat ketakutan. Hingga ada sekitar 1 jam lebih, akhirnya tawa perempuan itu hilang. Pak Rahman, Andi, dan Bu Sari, mereka akhirnya tidur bersama dalam satu kamar. Karena waktu itu Andi juga takut kalau tidur sendirian di kamar. Andi waktu itu tidur di bawah ranjang. Sedangkan Pak Rahman dan Bu Sari tidur di ranjang waktu itu. Hingga akhirnya mereka bangun ketika esok hari. Nah, saat bangun, Pak Rahman itu langsung badannya panas. Dia rasakan badannya pegal-pegal, sakit waktu itu, pusing. Akhirnya Pak Rahman beberapa hari tidak berjualan. Dan setelah ke dokter pun, Pak Rahman tidak kunjung sembuh juga. Lama-kelamaan, karena merasa sakitnya itu aneh, Pak Rahman meminta tolong kepada salah satu warga yang bisa dibilang dia cukup paham tentang hal-hal seperti itu. Dan setelah mendatangi warga tersebut, katanya Pak Rahman itu diikuti oleh sosok perempuan. Dan sakitnya itu disebabkan oleh sosok perempuan tersebut. Karena setelah meminum air pemberian dari orang pintar itu, dan Pak Rahman langsung enakan. Setelah kejadian itu, Pak Rahman sempat takut untuk berjualan ke desa A dan desa B. Jadi sementara dia berjualan dulu di desa C dan desa D. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Dan masih akan disambung oleh video selanjutnya, menceritakan pengalaman Pak Rahman berjualan di desa
C dan Desa D. Tunggu cerita selanjutnya. Dan bagi para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari Keramat Horor ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa kalau ada kritik dan saran, kalian bisa cantumkan di kolom komentar, oke? Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.